Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salama Fidarini dari mahasiswa Tadlis IPS. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah kekhalifahan Bani Umayyah. Nah, jadi kekhalifahan Bani Umayyah itu pada tahun 661 sampai 750 Masehi adalah kekhalifahan Islam yang pertama yang bersifat dinasti yang berpusat di Damaskus, Syria. Nah, jadi ada beberapa tahap penting nih sejarah kekhalifahan ini. Oke, baik, simak-simak dengan baik ya. Nah, jadi awal berdirinya itu pada tahun 661 Masehi. Nah, di situ adalah munculnya dinasti Bani Umayyah. Nah, Bani Umayyah ini didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Nah, dia ini menjadi khalifah setelah terjadinya konflik dengan Khalifah bin Abi Thalib dan pembunuh Ali pada tahun 661 Masehi. Nah, habis itu perjanjian Hasan Muawiyah ini tuh untuk menghindari konflik berkepanjangan. Nah, Hasan bin Ali itu putranya Ali bin Abi Thalib ya, menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah dengan syarat tidak ada penerus dari keluarganya begitu. Nah, kalian harus tahu juga sistem pemerintahan dinasti di sana. Nah, jadi Muawiyah mengubah sistem kepemimpinan Islam menjadi sistem dinasti. Nah, di mana kekuasaan diwariskan secara turun-menurun dalam kekeluargaan Bani Umayyah. Nah, di situ pusat pemerintahan itu dipindahkan ke Madinah, ke Damaskus, Suriah karena lokasinya yang strategis untuk mengelola wilayah kekhalifahan yang luas gitu. Nah, di situ juga ada masa ekspansi wilayah. Nah, di bawah kekhalifahan Islam mencapai wilayah terluasnya. Ya, begitu. Yang pertama itu Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Nah, itu pada tahun 685 sampai 705 Masehi, memperkuat administrasi dan memperluas wilayah Islam begitu. Habis itu yang kedua itu ada Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik itu pada tahun 705 sampai 715 Masehi. Itu melanjutkan ekspansi besar-besaran. Jadi kayak penakluk Andalusia Spanyol gitu kan, yang sekarang oleh Tariq bin Ziyad pada tahun 711 Masehi. Habis itu penakluk Sinda dan Punjab di India. Nah, di bawah Muhammad bin Qasim. Habis itu perluas ke Asia Tenggara hingga perbatasan Cina begitu. Habis itu perkembangan ekonomi dan budaya di sana. Jadi bahasa Arab ini diresmikan sebagai bahasa administrasi dan pemerintahan. Habis itu diperkenalkan sistem mata uang untuk menggantikan dinar Bizantium dan dirham Persia. Habis itu proyek arsitektur besar-besaran seperti pembangunan Masjid Umayyah di Damaskus dan peluasan Masjid Nabawi di Madinah begitu. Nah, tantangan dan konflik internal. Nah, tantangan dan ketegangan kesukuan itu konflik antara suku Quraisy atau terutama keluarga Bani Umayyah dan suku lain yang merasa kurang diwakili begitu. Habis itu tidak puasan kaum Syiah. Nah, kelompok ini menentang Bani Umayyah karena mereka mendukung Ali bin Abi Thalib dan keturunannya sebagai pemimpin sah umat Islam gitu. Habis itu pemberontakan Khawarij itu kelompok ekstrem ini juga menjadi ancaman karena menganggap Bani Umayyah itu tidak menjalankan syariat Islam dengan benar gitu. Habis itu ada puncak kejayaannya. Jadi kekhalifahan mencapai puncak kejayaan di bawah Khalifah Ali Walid dan Umar bin Abdul Aziz. Nah, Umar bin Abdul Aziz itu pada tahun 717 sampai 720 Masehi dikenal sebagai khalifah kelima karena pemerintahannya yang adil dan fokus pada kesejahteraan masyarakatnya, kesejahteraan rakyatnya gitu. Habis itu kejatuhan Bani Umayyah. Nah, kekhalifahan mulai melemah karena yang pertama itu ada korupsi dan gaya hidup yang mewah para pemimpinnya. Habis itu pemberontakan lokal terutama dari kelompok Mawali atau Muslim non-Arab yang merasa diperlakukan sebagai warga kelas 2. Habis itu pemberontakan oleh Bani Abbasiyah yang berhasil menggalang dukungan dari Syiah, Mawali dan kelompok lainnya yang tidak puas. Nah, pada tahun 750 Masehi, Khalifah terakhir Bani Umayyah
atau Marwan yang kedua ini tuh dikalahkan dalam pertempuran Zab oleh pasukan Bani Abbasiyah. Ini menandai akhirnya kekuasaan Bani Umayyah di Timur Tengah. Selanjutnya itu ada warisan di Andalusia, meskipun runtuh di Timur Tengah. Nah, salah satu anggota Bani Umayyah ini, Abdurrahman Ad-Udahil, melarikan diri ke Spanyol, mendirikan kekhalifahan Umayyah di Andalusia pada tahun 756 sampai 1031 Masehi. Nah, peradaban Islam terus berkembang di wilayah ini selama beberapa abad begitu. Jadi udah di penghujung. Jadi kesimpulan dari saya, Bani Umayyah mencerminkan transformasi besar dalam dunia Islam dari sistem pemerintahan yang sederhana menjadi kerajaan dinasti yang luas. Meskipun dinasti ini menghadapi banyak konflik, warisannya tetap terlihat dalam perkembangan budaya, ilmu pengetahuan, dan arsitektur Islam. Saya undur diri, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.